Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Nah, laporan konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi itu menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban induk serta anak perusahaan. Nah, semua transaksi antar perusahaan itu dieliminasi agar laporan terlihat seperti milik satu perusahaan saja. Fokus utamanya ini adalah pada laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi yang mencerminkan bagian laba yang memang milik induk. Laba bersih konsolidasi ini adalah menghitung seluruh pendapatan dan beban grup perusahaan hanya dengan pihak eksternal, bukan antar perusahaan. Sementara saldo laba konsolidasi ini adalah bagian dari laba yang menjadi hak pemegang saham induk setelah dikurangi dengan dividen. Nah, mengenai laba bersih konsolidasi, semua pendapatan dan beban dari induk dan anak perusahaan itu dijumlahkan selama berasal dari pihak luar, bukan transaksi antar perusahaan. Hasilnya nanti adalah laba bersih konsolidasi. Jika anak perusahaan dimiliki 100%, semua laba itu jadi milik induk. Jika kepemilikannya tidak penuh, ada bagian laba yang menjadi kepentingan non-pengendali atau pemegang saham lain selain induk. Mari kita lihat contoh kasus berikut. PT Idaman membeli seluruh saham PT Amanah, sehingga PT Amanah menjadi anak perusahaan yang dimiliki 100%. Pada tahun 2001, PT Amanah memperoleh laba sebesar 25 juta rupiah, sedangkan PT Idaman sendiri melaporkan laba sebesar 125 juta rupiah. Nah, di dalam laba PT Idaman ini sebenarnya sudah termasuk laba investasi dari PT Amanah yang dicatat dengan metode ekuitas, yaitu 25 juta rupiah. Supaya tidak terjadi perhitungan ganda, laba ekuitas dari PT Amanah ini kita kurangi terlebih dahulu. Setelah itu, kita tambahkan kembali laba PT Amanah secara penuh, karena sekarang PT Idaman ini sebagai induk menguasai 100% sahamnya. Nah, dengan langkah tersebut kita dapatkan laba konsolidasi sebesar 125 juta rupiah. Sama persis dengan laba PT Idaman. Nah, hal ini terjadi karena semua kepemilikan PT Amanah sudah berada di tangan PT Idaman, sehingga tidak ada bagian laba yang harus dibagikan kepada pihak non-pengendali tadi, atau pemegang saham lain selain induk. Lalu masuk ke saldo laba konsolidasi. Nah, saldo laba konsolidasi ini adalah laba yang ditahan oleh kelompok usaha setelah dividen yang menjadi hak induk. Jika ada kepentingan non-pengendali, bagian mereka atas saldo laba anak tidak masuk ke saldo laba konsolidasi, tapi dicatat di ekuitas sebagai kepentingan non-pengendali. Mari kita lihat contoh kasus ilustrasi berikut ini. Jadi, bisa kita lihat PT Idaman ini punya anak perusahaan, yaitu PT Amanah. Di awal tahun, saldo laba PT Idaman ini adalah 400 juta, sedangkan PT Amanah adalah 250 juta. Selama setahun berjalan, PT Amanah ini dapat laba 25 juta, lalu bagikan dividen 10 juta. Sementara itu, PT Idaman juga untung 100 juta dari bisnisnya sendiri dan mencatat bagian laba dari PT Amanah sebesar 25 juta. Tapi jangan lupa PT Idaman ini juga bagikan dividen 30 juta. Kalau dihitung, saldo akhir PT Idaman jadi 495 juta dan PT Amanah 265 juta. Nah, di sinilah kuncinya. Dalam konsolidasi, kita nggak bisa asal jumlahkan dua saldo laba itu, karena bagian laba PT Amanah 25 juta sebenarnya sudah masuk ke saldo laba PT Idaman. Kalau dijumlahkan nanti akan double. Makanya kalau dihitung begini, saldo laba PT Idaman 495 juta dikurangi dulu laba ekuitas sebesar 25 juta, hasilnya 470 juta. Setelah itu kita tambahkan lagi saldo laba PT Amanah 25 juta. Jadi total saldo laba konsolidasi itu tetap 495 juta. Simpelnya konsolidasi ini menjaga supaya laporan kita itu nggak overstate, alias menghitung laba itu dua kali, jadi hasil akhirnya tetap sama dengan saldo laba induk, yaitu 495 juta.
Kenapa saldo laba anak dieliminasi? Yang pertama, saldo laba itu tidak bisa dibeli. Jadi saldo laba anak pada saat akuisisi itu tidak boleh dicampurkan. Lalu yang kedua, bagian laba anak sejak akuisisi sudah dicatat dalam saldo laba induk atau jika metode ekuitas itu digunakan. Lalu yang ketiga, bagian non pengendali dari saldo laba anak bukan milik induk, jadi tidak masuk saldo laba konsolidasi. Nah, selanjutnya itu format kertas kerja konsolidasi komprehensif 3 bagian. Teman-teman bisa lihat di sini, itu pada bagian atas merupakan laporan laba rugi konsolidasian. Nah, ini berisi pendapatan atau kredit di atas, beban atau debit di bawah. Nah, hasil akhirnya itu akan menunjukkan laba bersih konsolidasi. Lalu bagian tengah, yang merupakan laporan saldo laba konsolidasian. Ini mengambil laba bersih dari bagian atas, ditambah atau dikurangi pos lain, dan nanti hasilnya adalah saldo laba akhir. Lalu yang ketiga itu bagian bawah, yang merupakan laporan posisi keuangan konsolidasi, yaitu menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Saldo laba yang muncul di sini diambil dari bagian laporan saldo laba. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.